Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini gue pengen ngebahas server lagi guys, karena video gue yang paling viral tentang server itu ada 3 di video short, dan yang paling sesat justru yang paling viral, yang paling agak detail itu justru malah sedikit viewernya. Jadi gue kayak merasa wah ini nggak enak, ini harus dibahas gitu loh guys. Jadi gue akan bahas server di video panjang supaya lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham gitu ya. Karena sampai sekarang itu sebenarnya masih banyak juga orang yang kayak komen, "Bang, gimana sih penjelasannya tentang server? Bang, gimana penjelasannya tentang server?" Karena namanya video short ya, mungkin kalau pas gue upload dan nggak lewat di beranda short kalian, akhirnya kan banyak yang nggak lihat atau nggak nonton videonya. But it's okay ya, kita jelaskan lagi supaya lebih detail, supaya nggak salah paham ya. Karena terus terang ya, banyak sekali gue mendapat hujatan dari video tentang server ini ya, karena yang pertama kali gue up itu memang sesat ya, gue juga sorry lah ya guys ya. Nah oke guys, jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya pindah server itu bisa nggak sih? Bisa nggak sih bang? Kamu nanya kayak gitu-gitu ya, pertanyaan seperti itu sebenarnya jawabannya itu bisa guys. Pada dasarnya itu bisa, tapi nggak bisa-bisa banget gitu loh. Maksudnya gimana bang? Jadi kalau misalnya kamu itu yang lagi di precision, misal kayak aku ya di 1170 servernya ya, terus pengen pindah ke server tua di 252 punyanya Bang Zaki Laswar, nggak bisa men. Setauku nggak bisa ya. Coba benerin ya kalau ada yang pernah nyoba bisa. Tapi beberapa orang yang aku tanya, mereka tuh kayak pindah servernya itu sesuai pengelompokannya. Pengelompokan apa lagi bang? Nah ini yang gue bilang bisa-bisa nggak bisa ya. Jadi kayak pindah server itu sebelum pindah server ya, kita jelaskan dulu tentang server ya. Jadi server itu sendiri seperti timeline guys. Jadi kayak untuk menampung sekian jumlah pemain itu ditaruh di satu server. Ketika server itu penuh, atau mungkin ketika server itu gimana ya, sudah nggak muat gitu ya menampung jumlah pemain, akhirnya dibikinlah server selanjutnya, server yang lebih baru atau server baru lah ya. Nah dari pihak gamenya sendiri yang secara resmi ya, di artikel gue baca ya, itu dikelompokkan 7 server. Tapi kalau gue lihat sih di Warzone Capital ya, itu pengelompokannya 8 server. Jadi mungkin 7 server plus server yang kita mainkan, itu artinya 8 server. Yang mana di antara 8 server ini kamu sering lompat-lompat untuk menyerang di duel Capital atau Warzone, duel Warzone ya. Nah, dan di 8 server ini yang memungkinkan untuk kamu pindah server. Oke. Jadi pindah servernya itu pas War Capital bang. Salah satunya itu. Tapi enggak men, kamu pengen pindah secara permanen itu bisa juga men. Jadi ada juga player old ya, player yang sudah lama main, kemudian komen di YouTube, komen di video, terus kemudian bilang memang bisa pindah server nanti di akhir season. Nah di video short gue itu gue belum menyertakan tentang kayak berapa lama sih seasonnya. Nah jadi sempat ada yang komen ya, yang player old gitu loh. Jadi dia ngatain, dia bilang gitu ya, dia bilang kalau satu season itu 4 bulan, nanti di akhir season kamu akan dapat tiket semacam itulah buat pindah server, dan pindahnya itu permanen, dan pindahnya itu di 8 server pengelompokan tadi. Jadi kalau misal kamu di season 1 terus pengen pindah ke server yang sudah season 3, kayaknya nggak bisa men. Paham ya? Jadi kalau misal sekarang kamu lagi di season barenganku gitu ya, di 1170, terus pengen pindah ke season tua gitu ya, ke server tua yang 252 gitu ya. Nah itu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau cuman pindah server
Itu bisa. Terus untungnya apa aja bang kalau pindah server? Nah, ya seperti yang sudah gue bahas juga ya, kalau pindah server itu kamu itu keuntungannya bisa mendapatkan resource baru ya, yang jelas mungkin di server tujuan kamu itu resource-nya mungkin lebih banyak, tapi yang juga nggak kalah penting, kamu akan ketemu orang-orang baru. Beda ceritanya kalau yang pindah ke server itu orang-orang di server lama kamu semua, banyak yang pindah ke situ misalnya, ya berarti kamu akan ketemu lagi. Meskipun begitu juga nanti pas berkapital juga ketemu lagi, seandainya tidak pada pindah gitu ya. Nah, jadi dapat resource baru, dapat teman-teman baru di gamenya gitu ya. Ya mudah-mudahan kayak servernya lebih aktif men. Jadi kalau kamu pindah server, terus server yang kamu tuju ternyata player-player yang aktifnya itu lompat ke server lain, sama juga bohong gitu loh. Jadi saranku sih, kalau nanti sudah punya tiketnya buat pindah server, hati-hati kalau mau pindah, jangan keburu-buru. Nah, karena itu tiketnya kayak berapa ya, dulu ada yang nyepil harganya men, ada yang nyepil harganya sekitar $200 kalau nggak salah, itu 150 kalau nggak $200 itu men harganya, kalau nggak salah loh ya, karena ada yang komen dulu di videoku. Jadi untuk harganya aku lupa, tapi yang jelas kalau untuk player F2P, player gratisan itu satu kali tiket gratis men, jadi kamu bisa manfaatkan tiketnya. Jadi gitu ya guys ya, biar nggak salah paham, karena sampai detik ini, hari ini masih banyak aku tuh di komen, emang bener bang bisa pindah server, emang bener bang bisa pindah server gitu loh. Karena memang di video shortku aku menjelaskan tiga metode untuk pindah server. Yang salah satunya, yang pertama yang bikin aku banyak dihujat. Kenapa bang? Karena aku bilang pindah server dengan ganti akun alias bikin akun baru. Ya jelas itu bisa pindah server secara instan dan permanen, tapi kekurangannya kamu akan kehilangan progres akun kamu yang sekarang. Kayak gitu guys. Nah, ini yang aku lakukan ini sudah aku praktekkan, karena ada juga netizen yang ngomong, bang coba kamu praktekkan, katanya pindah server. Nah ini aku praktekkan guys. Jadi kayak gimana ya, memang kalau kita bikin kita misalnya pindah ke server baru ya, kita bikin akun baru gitu ya, progres kita di akun lama memang hilang, tapi kita bisa memulai akun baru dengan lebih matang gitu ya, dengan pengetahuan yang lebih oke. Terus bang, kok lu nggak pakai hero-hero yang lu saranin, kayak hero SR, terus hero Marshall sama Monica yang 2 support? Jadi gini guys ya, makanya kalian itu bukan kalian ya, beberapa orang ya, gue nggak bilang kalian semua ya, tapi beberapa orang itu kayak mungkin nonton video gitu nggak terlalu diperhatiin, atau di skip atau nggak terlalu dipahamin gitu loh. Gue ngomong di early banget ya, di early banget. Jadi sebelum kamu punya hero UR yang banyak gitu, kayak ini akun baru ya guys ya, tapi sudah punya 3 hero UR, dan ini semua dari rekrut tiket biasa. Nah, pada dasarnya kebanyakan itu kita kalau awal-awal main, ini kisah nyata di akun ini ya, pertama kali yang didapat hero UR-nya cuman Marshall. Jadi gue nge-up sampai level sekian itu cuma pakai Marshall men. Jadi ada Marshall, ada Monica, 2 hero UR. Maksud aku 2 hero support ya, Monica sama Marshall di satu squad untuk nyerang zombinya. Ini kayaknya kalah ini guys. Oh menang ternyata guys. Jadi untuk membuktikan gitu loh ya, sudah sejauh ini perkembangannya. Ini padahal aku cuman buka pas aku bikin konten kayak gini aja. Jadi kayak aku tuh di akun utama aja itu nggak terlalu rajin, apalagi punya 2 akun gitu loh. Jadi ya tambah nggak rajin banget, yang akun ini jarang banget disentuh. Oke, balik lagi ya guys ya.
Jadi kalau untuk penggunaan Marshall dan Monica ya, dua support di early game itu nggak apa-apa guys. Gue sudah nyoba, tetap OP guys, tetap bisa ngalahin zombie. Tapi begitu kamu sudah dapat hero UR, ceritanya itu sudah berbeda men. Kamu buat player gratisan, aku utamain untuk nge-up hero UR. Kenapa bang? Yang jelas hero UR itu di next seasonnya itu dapat senjata eksklusif. Sementara untuk hero SSR yang jadi UR ya, Violet sama Mason ya, gue belum pernah denger dari player old yang komen di video-video gue. Nggak ada yang komen kayak up aja Mason bang, nanti dapat senjata eksklusif, atau Violet gitu ya, nanti bakal dapat senjata eksklusif, atau Scarlet gitu ya, nanti bakal dapat senjata eksklusif. Kayaknya belum ada yang komen kayak gitu guys. Jadi kebanyakan yang komen itu hero yang dapat senjata eksklusif, yang tentunya itu akan ningkatin power dia, damage dia, HP dia, stat dia bakal ningkat semua. Itu semuanya ke hero UR yang dapat senjata eksklusif gitu loh. Makanya untuk player gratisan yang masih awal, aku sarankan untuk nge-up hero UR aja. Tapi ya kayak gini posisinya, kalau sudah kayak lawan zombie kalah-kalah ya, berarti memang perlu hero SSR. Misalnya kamu nggak dapat hero kayak aku ini, Tesla. Kebetulan kalau Tesla itu memang bagus buat lawan zombie guys. Jadi ini tuh sebuah kebetulan, karena di akunku yang gede aku tuh dulu beli Kimberly guys. Terus untuk awal-awalnya tuh aku juga dapat DVA gratis. Jadi DVA itu agak kurang efektif untuk lawan zombie ya, menurut keterangan dari apa itu guys, gue lupa sih keterangan dari apa ya. Pokoknya kalau apa ya, DVA itu ternyata tuh bisa bagus buat lawan zombie. Dari artikel gue baca guys, DVA itu bisa bagus lawan zombie, tapi kalau sudah bintang 4 guys, lama banget tapi men. Sementara hero UR itu nge-up bintangnya itu mahal banget anjir ya. Hero itu tuh mahal banget, jadi nggak semudah itu men kita bisa nge-up sampai level bintang 4, apalagi player gratisan. Apalagi kalian tahu sendiri ya, kayak Hakiku itu masih level berapa sih? Kalau yang di akun kecil kayak gini, Hakiku masih level 9. Nah, di Haki level 9 gue punya hero UR3 kayak gini aja sudah hoki banget ya. Hoki banget itu, karena gue juga nggak beli Kimberly, karena ini cuma akun kecil. Jadi kayak ya sudah, kita memang benar-benar free to play gitu loh. Dan tutorialku itu memang dikhususkan untuk player free to play yang memang kayak sibuk kerja, terus game buat have fun kayak gitu-gitu loh guys. Nah, jadi tutorialku tuh untuk itu. Tapi kalau untuk player yang ngejar event atau player yang aktif banget gitu ya, kayak di tutorialku yang badai gurun, yang trik licik badai gurun, kalau kamu punya power gede dan kamu aktif, ya kamu di squad A aja men. Kalau power kamu gede dan kamu aktif men, karena itu trik licik untuk orang-orang yang agak mager gitu loh. Jadi kayak powernya nggak gede, terus nggak terlalu aktif juga, mending di squad B men. Karena di squad B itu kamu bisa bantai-bantai gitu loh. Nanti hadiahnya akan ngimbangin yang ada di squad A. Katanya ngimbangin bang, tapi beda bang, dapat dekorasi bang. Jadi gini guys ya, dekorasi atau yang lain itu nggak sepenting poin honor guys untuk beli blueprint. Makanya gue bilang kalau kamu utamain aja blueprint alias poin honor gitu loh. Jadi kamu di squad B, asalkan kamu tuh kayak main di squad B, bisa apa, nangkap rumah sakit, nangkap bangunan, terus ngekill banyak musuh, kamu tuh bakalan dapat poin honornya itu lumayan, nggak kalah dengan yang ada di squad A. Justru kamu kalau playernya powernya nggak gede, terus kamu join di tim A, justru kamu itu nanti nggak sempat nangkap bangunan, nggak kuat ngekill musuh ya.
jatuhnya kamu tuh nanti dapat poin honornya tuh sedikit. Jadi kayak gitu guys, yang aku maksud trik licik ya. Karena kenapa bang lu pakai jelasin ini, kan bahasnya server bang. Iya sekalian guys, mumpung ini video panjang, dan karena sampai sekarang tuh masih banyak yang komen ini trik sesat, ini trik sesat, baca dulu aturannya lah. Gue juga baca men, gue bukan cuman baca aturan, gue baca artikel dan gue meraktekin men. Jadi karena gue itu kayak player yang gak terlalu aktif, badai gurun yang durasinya setengah jam, kadang gue cuma main 10-15 menit gitu loh, nggak bisa terlalu aktif di game gitu loh men. Kayak apalagi ini bulan puasa kan, kalau kamu jam 6 sore badai gurun pasti sambil buka puasa kan, repot men kalau kita kayak nurutin game gitu loh. Kalau yang masih bocil atau nggak punya tanggungan gitu mungkin it's okay lah ya, tapi kalau yang sudah bapak-bapak ya, ini kan Lastware banyak yang ngomong gamenya bapak-bapak bukan anak-anak, tapi anak-anak nggak boleh, anak-anak boleh main, cuman nggak boleh kalau top up pakai kartu kredit orang tuanya ya. Soalnya ini top upnya bisa MM-an gitu loh guys. Mungkin gitu dulu untuk video tentang server kali ini. Mudah-mudahan nggak salah paham lagi, tapi kalau misalnya ada kesalahpahaman juga namanya manusia, menurut itu wajar ya men ya. Apa yang ingin gue sampaikan terkadang itu didengarkan, dilihat, ditonton sama subscriber, sama orang-orang yang nggak subscribe, tapi pemahamannya berbeda men. Jadi kalau kamu itu free to play, utamakan apa yang kamu punya gitu loh men, tapi utamakan hero UR. Jadi sebelum dapat hero UR ya yang ada aja. Tapi kan kebanyakan orang itu nggak mendengarkan penjelasannya men. Mereka kayak dengar video belum sampai selesai sudah di komen, apalagi komennya menghujat. Nah oke guys ya, terima kasih komander yang sudah nonton sampai detik sekian. Jadi ingat ya guys ya, Lastware itu ya akan lebih asik kalau kamu tuh mainnya santai, relax. Kamu kalah power nggak masalah men, beneran men, kamu kalah power, kalah gede nggak masalah, karena mereka yang aktif main hampir 24 jam ya. Gue, temen gue ya di squad Penny ya, ada yang aktif banget. Begitu kemarin War Capital men, dia mau nyerang meriam, terbang duluan base-nya. Gue mau ketawa tapi gimana. Jadi kalau kamu tuh aktif sementara kamu free to play ya, ketika kamu ketemu Sultan, kamu akan diginiin di dada, selamat terbang gitu loh, menyala basemu guys, pasti itu berkobar gitu loh. Makanya aku tuh nggak terlalu ngejar kalau untuk PvP gitu loh. Dan kalau kamu nonton yang live-nya featuring Mas Nen kemarin ya, itu tuh ada seorang presiden sultan banget. Dia lebih sultan daripada Itsuki Den di server 1170 ya. Dia lebih sultan, lebih kaya. Dia itu formasi hero-nya aja lebih acak-acakan daripada aku men. Bayangkan seorang presiden server loh, dia itu formasi hero-nya itu kayak rudal dicampur tank dicampur pesawat gitu loh. Itu susunan chipnya juga gimana, apa enggak acak-acakan banget men. Jadi kayak yang lain player gratisan itu nyusunnya hero setengah mati ya, tank full tank, rudal full rudal, pesawat full pesawat. Nyatanya dibabat habis juga sama Sultan. Sultannya nggak pakai formasi apa-apa men, pakai acak-adut formation. Gue nyebutnya sekte Septiawan. Kenapa? Karena gue yang bikin sekte untuk membuat hero yang acak-acakan, komponen chip acak-acakan. Itu sekte Septiawan guys. Kenapa disebut sekte? Karena kalau di Mobile Legends kan gameplay, kalau di Lastware dibilang gameplay kayaknya kurang pas sih men. Makanya gue sebutnya sekte aja ya, sekte Septiawan. Hero-nya acak-acakan berdasarkan hero yang kamu miliki aja. Oke Commander, terima kasih sudah nonton sampai menit sekian. See you di next video.